Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 6H, mata kuliah Gizi Komunitas Komprehensif dari program studi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, pada kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil program gizi kami, yaitu edukasi online terkait keanekaragaman makanan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Nah, dengan salah satu prinsipnya yaitu konsumsi makanan yang beragam. Keanekaragaman makanan sendiri ialah aneka ragam kelompok makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan serta air, dan beraneka ragam dalam setiap kelompok pangannya. Nah, mengkonsumsi makanan yang beragam itu sangatlah penting. Sebab tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali ASI. Nah, untuk itulah masyarakat wajib untuk mengkonsumsi makanan yang beragam. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana laju peningkatan kasus positif itu masih cenderung tinggi, tak terkecuali di wilayah Kota Tangerang. Nah, berdasarkan informasi dari laman resmi COVID-19 Tangerang Kota, hingga 13 Mei 2020, tercatat kasus konfirmasi sebanyak 230 orang, dengan 24 kasus meninggal. Data tersebut menjadikan Kota Tangerang sebagai wilayah dengan kasus tertinggi di Provinsi Banten. Nah, oleh sebab itulah, masyarakat wajib mengonsumsi makanan yang beragam agar kebutuhan akan vitamin dan mineral yang berguna bagi sistem imun tubuh dapat terpenuhi. Namun sayangnya, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, pada saat analisis situasi, tercatat hanya 12% responden yang telah menerapkan kebiasaan konsumsi makanan yang beragam, sehingga diperlukan sebuah program gizi yang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya konsumsi keanekaragaman makanan. Atas dasar itulah, kami dari kelompok 2 membuat sebuah program edukasi online guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kota Tangerang dalam mengkonsumsi keanekaragaman makanan. Ya, nah dalam pembuatan program ini kami melewati berbagai proses. Nah, proses pertamanya itu adalah analisis situasi. Nah, untuk analisis situasi itu akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan analisis situasi yang ada di Tangerang. Untuk yang kita ambil kasusnya di Tangerang itu data sebaran COVID-nya pada tanggal 13 Mei 2020. Untuk orang yang tanpa gejala itu ada sekitar 744 orang dan orang dalam pengawasan itu ada 2.257 orang dan PDP-nya itu ada 798, yang terkonfirmasi aktif itu ada 119 orang dan terkonfirmasi untuk sembuhnya itu ada 91 orang. Dan yang meninggal itu baru ada 24 per 13 Mei dan total yang terkonfirmasinya seluruhnya itu ada 234 orang. Nah, jumlah penyakit yang lainnya paling banyak ada di Kota Tangerang itu adalah ISPA. Jumlah kasusnya itu ada 82.370 dan hipertensi jumlah kasusnya itu ada 74.811. Lanjut nih. Nah, ini ada persentase jumlah penduduk yang ada di Kota Tangerang. Yang paling banyaknya itu ada di Cipondo, sekitar 14,80%. Dan setelah itu ada Pinang sebesar 9,70%. Lalu ada Ciledug yang paling terbesarnya itu 9,17%. Ini bisa dilihat analisis fasilitas kesehatannya itu dari beberapa
daerah yang ada di Kota Tangerang tahun 2018. Dan analisis perilaku kesehatan yang ada di Kota Tangerang itu ada program Kampung PHBS, wujudkan keluarga sehat berkualitas. Pemerintah di Kota Tangerang itu mencanangkan program Kampung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di setiap kecamatan. Tujuannya itu adalah untuk pembentukan Kampung PHBS tersebut adalah untuk merubah wilayah yang kumuh menjadi wilayah kuning. Itu sudah dilakukan di Kampung Pulo RW 9, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, yang telah menerapkan program Kampung PHBS di wilayahnya. Dengan diterapkannya Kampung PHBS ini diharapkan warga dapat membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih di kehidupan sehari dan indah. Dan Kampung PHBS Gerendeng itu melahirkan berbagai macam program kreatif yang dibuat oleh warga setempatnya itu yang ada program satu rumah satu biopori, terus ada pojok rokok di setiap gang, ada penghijauan melalui penanaman pohon, ada pengecatan jalan lingkungan, ada yang terakhir itu ada sampai pembentukan kadar cilik, dan itu semuanya manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar. Lingkungan yang kotor sekarang berubah menjadi bersih dan tertata rapi, berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Diharapkan program Kampung PHBS yang sudah ada dapat terus terlaksana guna mendukung program Pemkot Tangerang, yakni Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Selanjutnya, Nadir. Lalu di sini ada analisis lingkungan. Kota Tangerang itu letak geografis. Secara grafisnya itu terletak pada posisi 100 derajat 36 Wijor Timur sampai 106,42 Wijor Timur dan 66 sampai 6 Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dan secara administratif, luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan itu ada Ciledug, Larangan, Karangtengah, Cipondo, Pinang, Tangerang, Karawaci, Jatiuwung, Cibodas, Periuk, Batu Ceper, Neglasari, dan Benda. Kita meliputi seluruhnya itu ada 104 kelurahan dengan 1.004 rukun warga dan 5.177 rukun tetangga. Pusatnya Kota Tangerang itu dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang Perhubungan Udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang. Baik, selanjutnya ada analisis lingkungan. Ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 di Kota Tangerang itu memberi 150.000 bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau yang rentan miskin dari 150.000 KK, 75.000 dari pemerintah pusat, dan 75.000 lagi dari pemerintah daerah. Sedangkan yang belum terdaftar atau terdata, maka itu tanggung jawab dari pemerintah daerah. Bantuan itu berisi isi paket sembako, ada 10 jenis, ada mie instan, kornet, sarden, saus sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, dan beras, serta sabun mandi. Ini diberikan dalam 2 tahap sebulan. Jadi setiap keluarga mendapatkan paket 600.000 dengan 2 tahap, yaitu menjadi paket 300.000 dalam 2 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk program selanjutnya itu kita masuk ke tahap partisipasi analisis. Oke, next.
Yang pertama itu ada analisis stakeholder yang terbagi menjadi dua, terbagi atas wali kota, camat, desa atau lurah, RW, dan RT. Untuk jumlah dari wali kota sendiri itu ada 1, untuk camatnya ada 13, desa atau lurahnya itu ada 104, RW-nya ada 1004, dan RT-nya ada 5117. Next. Di sini ada beberapa analisis stakeholder yang terbagi atas beberapa kelompok. Yang pertama itu ada dewasa. Nah, dewasa ini umurnya 20 sampai 45 tahun. Kategorinya itu sebagai target. Untuk karakteristiknya sendiri berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Dapat menyesuaikan secara realitas dalam situasi-situasi baru, memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Untuk kepentingan motivasi dan sikapnya itu, untuk kepentingan sendiri, adanya kewajiban melaksanakan tugas atau peran tertentu dalam kehidupan seperti bekerja dan berkeluarga. Motivasinya, pembelajaran harus berorientasi pada masalah, pengalaman sendiri, dan penuh makna. Untuk sikapnya memiliki sikap objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaikan dengan kenyataan. Untuk potensialnya itu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu siap menerima kritik atau saran untuk peningkatan dirinya. Untuk kekurangannya memikul tanggung jawab yang lebih berat. Implikasinya adalah peningkatan pengetahuan gizi dan peningkatan status gizi. Next. Yang kedua itu ada kelompok dari teman sebaya. Kategorinya itu sebagai pendukung, karakteristiknya religius, toleransi, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, bersahabat, peduli lingkungan, peduli sosial, membangkang, dan agresif. Kepentingan motivasi sikapnya, adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan pribadi dan orang lain. Motivasinya itu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Sikapnya berpengaruh baik atau buruknya tergantung atas apa yang lain perbuat. Kekuatan dan kelemahannya itu bisa diandalkan dan mudah menerima kritik orang lain. Mudah emosi dan terkadang tidak ingin kalah. Implikasinya adalah sebagai pihak yang berperan sebagai pendukung terlaksananya program. Next. Kemudian ada kelompok dari tetangga, itu kategorinya sebagai pendukung, karakteristiknya cenderung ingin mengetahui permasalahan rumah tangga lain, merasa paling benar dan berkuasa, cenderung kurang menerima hal-hal baru apabila ekspektasinya tidak sebanding. Untuk kepentingannya adanya sikap saling membutuhkan antar satu dengan tetangga lainnya, motivasinya memiliki perhatian terhadap tetangga dan saling peduli. Untuk sikapnya itu memiliki rasa ingin tahu terhadap tetangga lain. Kekuatannya sifat kekeluargaan sesama tetangga lebih kental dan lebih terasa. Kekurangannya selalu membandingkan tetangga yang satu dengan yang lainnya. Implikasinya itu sebagai pihak yang berperan sebagai pendukung pelaksananya program. Next. Kemudian ada kelompok keluarga. Kategorinya sebagai pendukung juga. Karakteristiknya itu dipatuhi oleh anggota kelompok, pihak unit terkecil dalam masyarakat. Kepentingan adanya sikap saling peduli di dalam anggota keluarga. Motivasinya itu meningkatkan kualitas kesehatan pada anggota keluarga. Sikapnya itu memiliki rasa tanggung jawab pada setiap anggota keluarga. Kekuatan memberikan motivasi kepada anggota keluarga. Kekurangannya itu pengetahuan tentang gizi seimbang, gizi kurang perhatian pada asupan makan. Implikasinya itu sebagai pihak yang berperan sebagai pendukung terlaksananya program. Next. Kemudian ada kelompok dari Dinas Kesehatan, kategorinya juga sebagai pendukung. Karakteristiknya itu pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan dan melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Kepentingannya itu pengembangan terhadap pelaksanaan di bidang kesehatan, motivasi melaksanakan urusan pemerintah, dan memfasilitasi bidang kesehatan. Sikapnya memiliki sikap tanggung jawab terhadap masyarakat dan pekerjaannya.
Kekuatannya itu melaksanakan dan memfasilitasi semua urusan yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Kekurangannya itu sendiri adalah tanggung jawab yang berat dan penuh resiko. Nah, untuk implikasinya itu sebagai pihak yang berperan sebagai pendukung terlaksananya program. Next. Untuk tokoh masyarakat itu sebagai pendukung juga, karakteristiknya itu seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungan, karena penokohan tersebut itu pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaian, serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat, jadi sebagai panutan. Untuk kepentingannya itu sebagai pemimpin dalam mewujudkan harapan bagi masyarakat, jadi sebagai pengambil kebijakan, untuk motivasinya itu meningkatkan perkembangan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Untuk sikapnya itu mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk kekuatannya itu sendiri, tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial yang lebih luas daripada masyarakatnya. Kelemahan, kebijakan yang tidak dipatuhi oleh masyarakat, dan implikasinya itu sebagai pihak yang berperan sebagai pendukung terlaksananya program. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Gizi. Frekuensinya itu yang kurang 6%, ya, yang normal 25 sebanyak 50%, yang lebih 19 50 100%. Selanjutnya seimbang dan berperilaku gizi. Next. Dianalisis itu pengetahuan tentang COVID-19. Mengetahui tentang COVID-19. Dikatakan sudah cukup mengetahui terkait gizi seimbang. Selanjutnya ada perilaku gizi seimbang menerapkannya. Analisis aktif. Kemudian ada analisis aktivitas fisik selama pandemi. Nah, yang dianalisis yang pertama ada pekerja utama. Hasil analisisnya dari 36 orang atau 0,72% responden memiliki pekerjaan dengan aktivitas rendah seperti menulis, mengendarai, mengajar, dan penjaga toko. Kedua, frekuensi duduk selama di tempat kerja atau di rumah. Hasil analisisnya 90% responden sering duduk dan 10% kadang-kadang duduk. Kemudian yang ketiga,
frekuensi berjalan selama di tempat kerja atau di rumah. Hasil analisisnya, 98% responden sering berjalan dengan rentang waktu total 1-4 jam. Kemudian yang keempat, frekuensi berkeringat selama di tempat kerja atau di rumah. Sebanyak 16 responden atau sekitar 0,32% kadang-kadang berkeringat selama di tempat kerja atau di rumah. Kemudian frekuensi berolahraga, dari 23 responden berolahraga sebanyak 2 kali sampai 7 kali per minggu. Kemudian yang keenam, seberapa sering responden menghabiskan waktu di rumah selama pandemi COVID-19? 43% responden menjawab ya, yaitu sering menghabiskan waktu di rumah selama pandemi COVID-19. Kemudian yang ketujuh, olahraga yang biasa dilakukan saat pandemi COVID-19. Sebagian besar responden menjawab workout. Sisanya menjawab bersepeda, sit up, bulu tangkis, menari, dan push up. Kemudian yang ke-8, apakah responden memperhatikan aktivitas fisik selama pandemi? Hasilnya, dari 24% responden menjawab ya. Artinya, selama pandemi, responden memperhatikan aktivitas fisik mereka. Kemudian yang ke-9, apakah responden mengalami kenaikan berat badan yang signifikan selama pandemi? 36% responden menjawab tidak. Artinya, tidak ada kenaikan berat badan yang signifikan selama pandemi. Kemudian yang 10, opini responden tentang seberapa penting aktivitas fisik selama pandemi. Seluruh responden menjawab sangat penting dengan berbagai alasan. Kemudian ada problem tree. Nah, ini dari kurangnya persediaan pangan, keterampilan, informasi dan edukasi, kurangnya motivasi, dapat menyebabkan kurangnya kemampuan membuat menu bergizi seimbang di tengah pandemi COVID-19, kemudian kurangnya pengetahuan terkait gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19, kemudian ada kurangnya kesadaran akan pentingnya perilaku gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini turunnya perilaku gizi seimbang, kemudian meningkatkan risiko penurunan status gizi pada dewasa. Kemudian ada objective tree, tujuannya untuk menemukan solusi potensial dari setiap penyebab masalah. Nah, ini dari objective tree-nya. Jika pendapatan meningkat, persediaan pangan meningkat, keterampilan meningkat, informasi dan edukasi meningkat, motivasi meningkat. Nah, itu dapat meningkatkan kemampuan membuat minum gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19, meningkatkan pengetahuan terkait gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19. Nah, dari sini dapat meningkatkan perilaku gizi seimbang dan dapat menurunkan resiko penurunan status gizi pada dewasa. Dan HALEC Objective 3. Nah, di sini tujuan programnya kita meningkatkan pengetahuan terkait gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19. Dari sini kita harus meningkatkan informasi dan edukasi, kemudian dapat meningkatkan perilaku gizi seimbang. Nah, nanti dapat menurunkan risiko penurunan status gizi pada dewasa. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya analisis penyebab masalah. Yang pertama ada ekonomi. Pendapatan finansial menurun sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya manusia. Karena kurangnya pengetahuan terkait gizi seimbang dan COVID-19. Selanjutnya lingkungan. Yang pertama ada aktivitas fisik berkurang selama pandemi. Yang kedua, data lain menyebutkan 56% pekerja muda
tidak punya waktu olahraga di tempat kerja. Mereka beralasan tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Kemudian metode. Yang pertama, sosialisasi gizi seimbang pada tahun 2019 hanya terbatas dalam posyandu, belum menyentuh kalangan dewasa secara umum. Selanjutnya, sosialisasi terkait gizi seimbang dan COVID-19 masih berupa himbauan, belum dalam bentuk program yang dapat memberikan hasil yang nyata. Selanjutnya, mesin. Karena adanya PSBB, maka terhambat truk membawa bahan makanan ke daerah yang terkena dampak PSBB. Kemudian masalahnya yang diambil perilaku gizi seimbang rendah. Faktor penyebab yang pertama ada manusia, karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Alasannya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam berperilaku gizi seimbang, terutama berkaitan dengan pola makan dan olahraga, dapat berpotensi menurunkan daya tahan tubuh dan status gizi yang tidak normal, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Yang kedua, faktor penyebab yang kedua adalah lingkungan. Yang pertama, penerapan PSBB di tengah pandemi COVID-19 mengurangi aktivitas fisik di luar rumah. Yang kedua, lingkungan kerja seperti beberapa pabrik tidak menjalankan work from home dan masih beroperasi. Alasannya, kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan mengurangi daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, pekerja yang bekerja di lingkungan yang ramai seperti di pabrik dapat meningkatkan resiko penularan COVID dan penurunan status gizi. Kemudian ada faktor penyebab dari metode. Sosialisasi gizi seimbang pada tahun 2019 hanya terbatas dalam posyandu. Yang kedua, sosialisasi terkait gizi seimbang dan COVID-19 masih berupa himbauan. Alasannya, sosialisasi gizi seimbang belum menyentuh kalangan dewasa secara umum, sehingga terjadi keterbatasan informasi dan edukasi terkait gizi seimbang. Kedua, belum adanya program terkait gizi seimbang dan COVID-19. Kemudian faktor penyebab dari ekonomi, pemutusan hubungan kerja pada 7.197 orang pekerja. Alasannya pendapatan finansial menurun sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian faktor penyebab dari mesin, pembatasan keluar masuk transportasi. Alasannya karena adanya PSBB maka terhambat untuk truk membawa bahan makanan ke daerah yang terkena dampak PSBB. Selanjutnya, penetapan tujuan dan sasaran. Tujuan umumnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait perilaku pesan gizi seimbang di tengah pandemi COVID-19 di Kota Tangerang. Tujuan khusus yang pertama, meningkatkan pengetahuan responden mengenai perilaku dan pesan gizi seimbang di Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pesan gizi seimbang pada target. Sasarannya, yang pertama ada dewasa, rentang umurnya 20-35 tahun di Kota Tangerang. Kemudian ada teman sebaya dan tetangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada alternatif program penanggulangan masalah. Tujuan jangka panjangnya meningkatkan konsumsi keanekaragaman pangan dan aktivitas fisik. Spesifiknya, kurangnya konsumsi keanekaragaman pangan dan aktivitas fisik. Measurable-nya, cakupannya Kota Tangerang, terukur dengan data kuesioner Kota Tangerang. Achievable-nya, komitmen yang kuat, realistik, tujuan cukup realistik, time-nya itu targetnya 2 minggu, waktu tertarget. Kemudian tujuan jangka pendek, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait keanekaragaman pangan. Spesifiknya, kurangnya pengetahuan terkait keanekaragaman pangan. Measurable-nya, cakupannya Kota Tangerang. Achievable-nya, komitmen yang kuat. Realistiknya, tujuan cukup realistis. Timely-nya, targetnya 2 minggu juga. Kemudian ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait aktivitas fisik. Spesifiknya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait aktivitas fisik. Measurable-nya, cakupannya Kota Tangerang. Achievable-nya itu komitmen yang kuat. Realistiknya, tujuan cukup realistis. Timely-nya, targetnya 2 minggu. Intermediate result-nya,
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait keanekaragaman pangan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait aktivitas fisik. Kemudian sasaran programnya dewasa awal 26 sampai 35 tahun. Kemudian ada desain pelaksanaannya, mengoptimalkan konsumsi keanekaragaman pangan, indikatornya hasil kuesioner berlaku gizi seimbang, targetnya bulan Mei 12% yang selalu mengkonsumsi makanan beragam, Juli 60% mengkonsumsi makanan beragam. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik, hasil kuesioner aktivitas fisik 72%, aktivitas fisik rendah, 50% beraktivitas cukup. Kemudian asesmen bobot program intervensi. Untuk totalnya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait keanekaragaman, total bobotnya 191, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aktivitas fisik 172. Deskripsi kegiatan. Berdasarkan perhitungan pertimbangan relevansi program di atas, program dari nilai bobot tertinggi yang memenuhi kriteria secara berurut adalah program nomor 1, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait keanekaragaman pangan dengan metode edukasi gizi online. Deskripsi kegiatan. Pengertiannya, edukasi gizi online adalah kegiatan penyampaian materi dalam bentuk video terkait keanekaragaman pangan yang berbasis online. Tenaga pelaksananya anggota kelompok. Cara pengukurannya, yang pertama pengetahuan, menilai hasil post-test. Terampilannya melampirkan foto selfie bersama hasil makanan beragam. Deskripsi kegiatannya, langkah-langkahnya, mempersiapkan materi edukasi tentang keanekaragaman makanan, mempersiapkan skenario video edukasi, mempersiapkan alat, membuat video edukasi, membuat grup WhatsApp responden mengisi pre-test, menampilkan video edukasi tentang keanekaragaman makanan, kemudian responden mengisi post-test dan menyertakan foto dengan makanan beragam yang sesuai dengan isi piringku. Kemudian ada isi konten edukasi online. Yang pertama ada pengertian keanekaragaman pangan, kedua pentingnya konsumsi keanekaragaman pangan, 3 jenis-jenis kelompok pangan, kemudian yang keempat penjelasan besaran porsi makan sesuai isi piringku. Kemudian yang kelima, rekomendasi aneka ragam pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada deskripsi komponen. Nama komponennya edukasi online mengenai keanekaragaman pangan. Kemudian biayanya belum ada. Kemudian komponen keterangan. Selama 2 minggu pertama, pelaksanaan program ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait keanekaragaman pangan, dilanjutkan dengan pemutaran video edukasi, dan diakhiri dengan pengisian post-test, sekaligus melampirkan foto selfie dengan makanan beragam. Outputnya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait keanekaragaman pangan, lama pelaksanaannya itu 2 minggu. Tabel Hippopok. Inputnya pertama ada dana kegiatan, kedua bahan dan materi edukasi, 3 ada tenaga, anggota kelompok, 4 alat-alat pembuatan video, 5 platform YouTube dan grup WhatsApp, kemudian paket data internet. Prosesnya edukasi online mengenai keanekaragaman pangan. Outputnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait konsumsi makanan beragam. Outcome-nya peningkatan konsumsi keanekaragaman pangan dan pesan gizi seimbang. Kemudian ada PPM, Project Planning Matrix. Overall goals-nya 60% berperilaku gizi seimbang. Sumber datanya kuesioner perilaku gizi seimbang. Hasil penilaian terkait post-test dan foto makanan beragam dan bergizi seimbang. Itu ada 50% mengkonsumsi makanan beragam. Sumber data, hasil post-test, dan foto makanan beragam dan bergizi seimbang. Asumsi penting,
partisipasi dan komitmen sasaran dalam menjalankan program. Output, peningkatan pengetahuan terkait keanekaragaman pangan dan gizi seimbang. Tercapainya tujuan yaitu sasaran mengetahui pentingnya konsumsi makanan beragam. Sumbernya dari hasil post-test dan foto makanan beragam dan bergizi seimbang. Asumsi pentingnya partisipasi dan komitmen sasaran dalam menjalankan program. Aktivitas, kegiatan edukasi online tentang keanekaragaman makanan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke monitoring dan evaluasi program. Jadi untuk nama programnya yaitu edukasi online keanekaragaman makanan. Dengan sasarannya itu remaja akhir dan dewasa muda berusia 20-30 tahun yang berdomisili di Kota Tangerang. Selanjutnya untuk susunan panitia dan job desk. Untuk Nur Kartika mengkoordinasikan peserta edukasi dan menjadi moderator diskusi. Untuk Muhammad Hanif membuat dan mengedit video edukasi. Saiful Bahri menyusun materi edukasi. Yuni Sarah menyusun materi edukasi. Jasmine Dia menyusun materi edukasi, membuat media promosi berupa poster, dan membuat formulir evaluasi. Mayuni Dewi Rahayu mengisi suara video edukasi dan membuat formulir pretest dan post-test. Dan Anafania Fatma mengisi suara video edukasi. Kemudian untuk waktu pelaksanaan program itu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pada pukul 13 sampai 16.30. Tempat pelaksanaannya itu di grup chat WhatsApp dan channel YouTube. Ini adalah media promosinya yaitu berupa poster. Selanjutnya ini rundown acaranya. Pembukaan itu jam 1 sampai jam 1.10. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian pretest jam 1.10 sampai jam 1.40. Kemudian dilanjutkan dengan menonton video edukasi jam 1.40 sampai jam 14.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yaitu jam 14.35 sampai 16.30. Dan penutupan yaitu 16.30 sampai 16.40. Serta dilanjutkan dengan pengisian post-test jam 16.10 sampai jam 17 dan posting foto Tribun. Itu waktunya dari sejak penutupan sampai H+2 pelaksanaan. Dan dilanjutkan dengan pengumuman peserta terbaik di H+2 pelaksanaan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ada pertanyaannya yaitu pertanyaan 1 oleh penanya Siti Nur Aini. Beliau bertanya, makanan aneka ragam dalam satu piring ada proporsi seperti yang sudah dijelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda melaksanakannya? Apa dasar keanekaragaman makanan yang diperlukan? Nah, berikut jawabannya. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua oleh penanya Muhammad Indra. Beliau bertanya, di video kita dianjurkan untuk makan makanan pokok 2/3 dari setengah piring. Tapi di lanjutan videonya tertulis porsi dalam ukuran berat untuk kebutuhan makanan pokok itu sendiri. Jadi penanya bingung. Penanya bingung mengikuti anjuran yang mana, karena dari 2/3 setengah piring nasi itu berbeda ukuran beratnya dengan kentang yang porsinya 2/3 dari setengah piring. Jadi porsi 2/3 dari setengah piring itu apa sesuai ukuran berat atau porsi makanan itu sendiri? Lalu berikut jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga oleh Siti. Beliau bertanya, lalu di zaman serba canggih ini, ada tidak satu makanan terbarukan yang semua bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Apakah menurut Anda makanan beberapa tahun ke depan akan tetap sama seperti sekarang? Dan jawabannya seperti ini. Lanjut. Ya. Setelah sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan pengumuman peserta terbaik setelah penutupan acara.
Nah, peserta terbaik itu dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti diskusi dari awal sampai akhir. Kedua, mengajukan pertanyaan. Ketiga, paling banyak menjawab post-test dengan benar. Dan yang keempat, mengupload tweetbon keanekaragaman makanan. Peserta terbaik diberikan reward berupa pulsa atau saldo e-money sebesar 25.000. Dengan daftar peserta terbaik sebagai berikut. Lanjut. Ya, kemudian masuk ke evaluasi hasil program. Nah, berikut adalah hasil pretest dan post-test edukasi online keanekaragaman makanan. Untuk data pribadi, usia pada pengisian pretest itu 56,3%. Responden berusia 21 tahun. Sedangkan pada post-test itu 63,2% responden berusia 21 tahun. Untuk jenis kelamin itu 75% berjenis kelamin perempuan pada pretest dan 73,7% berjenis kelamin perempuan pada post-test. Kemudian untuk berat badannya, di pretest itu 9,4% memiliki berat badan 45 kg dan 65 kg. Kemudian di post-testnya itu 10,5% memiliki berat badan 43 kg dan sisanya 50 kg, 57 kg, dan 73 kg. Untuk tinggi badannya itu 15,6% di pretest memiliki tinggi badan 165 dan di post-test itu 15,8% memiliki tinggi badan 163 cm. Kemudian untuk total responden pada pretest itu 32 orang dan pada post-test 19 orang. Kemudian lanjut ke hasil pertanyaan di kuesioner itu. Untuk keterangannya, jawaban pilihan ganda. Nah, untuk jawaban pilihan A itu berwarna biru, pilihan B berwarna merah, dan C berwarna oranye, serta D berwarna hijau. Nah, berikut hasil pre-post testnya. Untuk pertanyaan pertama terkait definisi keanekaragaman makanan itu, sebanyak 47,4% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, terkait dengan prinsip lain selain keanekaragaman jenis pangan, itu 68,4% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, terkait dengan besar porsi makan pokok dalam satu piring, itu sebanyak 73,7% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Kemudian pertanyaan keempat, terkait aneka ragam kelompok pangan sumber karbohidrat, itu sebanyak 94,7% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Selanjutnya ke pertanyaan porsi lauk pauk dalam satu piring, itu sebanyak 63,2% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Selanjutnya masuk ke pertanyaan aneka ragam kelompok pangan sumber protein, itu sebanyak 89,5% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Selanjutnya ke pertanyaan porsi sayur, itu sebanyak 36,8% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Kemudian selanjutnya terkait dengan porsi buah, itu sebanyak 52,6% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Selanjutnya ke pertanyaan jumlah air yang harus dikonsumsi, itu sebanyak 42,1% responden menjawab benar, dan ada sebagian responden dengan jumlah yang sama masih menjawab salah. Kemudian terkait dengan pertanyaan terkait dengan apakah responden sudah mengerti cara menyusun makanan yang beraneka ragam, itu terlihat dari hasil bahwa responden sudah mengerti bagaimana cara menyusun makanan yang beragam. Untuk hasil evaluasi penyelenggaraan acara edukasi online ini menggunakan skala 1-5. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan materi yang disampaikan, dari 24 responden memilih terbanyak itu di skala nomor 4, di mana skala 1-nya itu tidak menarik dan skala 5-nya itu sangat menarik, dan paling banyak di skala nomor 4.
Kemudian untuk kejelasan materi ini disampaikan, itu juga sama, skala nomor 1 itu tidak jelas, dan skala nomor 5 itu sangat jelas. Dari 24 responden, sebanyak 54,2% menjawab di skala nomor 4. Kemudian terkait dengan tingkat kepuasan terhadap jalannya keseluruhan acara, itu paling banyak di skala nomor 4. Kemudian berikut adalah daftar rincian saran dan masukan dari responden kepada penyelenggara. Yang singkatnya, responden sudah mengapresiasi penyelenggara dan berharap supaya penyelenggara juga bisa menyelenggarakan acara ke depannya supaya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kendala penyelenggaraan program. Yang pertama, diskusi berjalan kurang efektif karena tingkat antusiasme dan keaktifan responden yang masih rendah. Terlihat pada ketepatan waktu pengisian pretest maupun posttest yang tidak tepat waktu sehingga menyebabkan diskusi berjalan lambat. Yang kedua, penyelenggaraan edukasi yang berbasis online memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari segi monitoring dan evaluasi, sebab antara penyelenggara dengan responden tidak bertatap muka langsung sehingga hasil evaluasinya kurang baik. Yang ketiga, kesadaran dan keterampilan responden dalam membuat makanan yang beragam masih rendah sehingga belum bisa mencapai target. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan presentase yang dihasilkan dari post-test, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden dikatakan bertambah dan berhasil karena dilihat dari hasil presentasi yang menunjukkan presentase post-test yang lebih besar dibanding presentasi pretest, yakni yang pertama, responden sudah bisa mengetahui definisi dari keanekaragaman makanan yang dibuktikan dengan hasil post-test sebesar 47,4%. Responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Terus yang kedua, responden sudah bisa membedakan apa yang dimaksud beraneka ragam dalam prinsip ini selain beraneka ragam jenis pangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test sebesar 68,4%. Responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Terus yang ketiga, responden sudah mengetahui jumlah porsi makanan pokok dalam satu piring. Hal ini ditandai dengan hasil post-test sebesar 73,7%. Responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Yang keempat, responden sudah mengetahui jenis anekaragaman kelompok pangan sumber protein berdasarkan hasil post-test sebesar 89,5%. Yang kelima, responden sudah mengetahui jenis anekaragaman kelompok pangan sumber karbohidrat. Hal ini didapatkan dari persentase responden sebanyak 94,7% menjawab benar setelah diberi edukasi. Yang keenam, responden sudah mengetahui berat atau jumlah porsi lauk pauk dalam satu piring yang ditandai dengan persentase 63,2%. Responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Selanjutnya yang ketujuh, responden sudah mengetahui jumlah porsi buah dalam satu piring. Terlihat jika 52,6% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Yang kedelapan, responden sudah mengetahui jumlah air yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan air tubuh. Terlihat jika 42,1% responden menjawab benar. Yang kesembilan, responden sudah mengerti bagaimana cara menyusun makanan yang beraneka ragam. Terlihat dari hasil bahwa responden sudah mengerti bagaimana cara menyusun makanan yang beragam. Terus yang terakhir, responden telah mengetahui jumlah atau porsi lauk pauk dalam satu piring. Terlihat jika 63,2% responden menjawab benar setelah diberi edukasi. Namun pada kenyataan keterampilannya, responden tidak terlalu antusias dan susah untuk mempraktekkan sehingga bisa diartikan program untuk meningkatkan keterampilan kurang efektif di tengah pandemi. Karena pada saat pengambilan data harus benar-benar dengan atas dasar kemauan diri sendiri, agar pada saat pengolahan data dan
interpretasinya mudah dipahami. Sarannya, penyusun berharap bahwa program gizi yang sudah dibuat dapat diimplementasikan sebagai langkah pencegahan penurunan status gizi di tengah pandemi COVID-19. Adapun penyusun menyarankan agar ke depannya edukasi online seperti ini lebih ditingkatkan lagi dari segi mekanisme pelaksanaannya agar hasil menjadi lebih maksimal. Ini daftar pustaka yang kita gunakan. Selanjutnya ada dokumentasi program. Yang pertama ini adalah grup chat WhatsApp edukasi online yang kita buat. Lalu ada mekanismenya. Di awal kita menyebar becian pembukaan acara. Lalu menyebar becian pretest, mengisian pretest dan menanyakan apakah teman-teman responden sudah mengisi atau belum, dan responnya alhamdulillah banyak yang merespon baik. Terus selanjutnya setelah diberi pretest, diberikan link untuk menyimak video edukasi online yang linknya akan langsung dibuka melalui YouTube. Setelah diberikan video edukasi, maka masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh responden dan dijawab oleh anggota kelompok. Tadi pertanyaan 1, yang ini pertanyaan kedua. Yang ini ada pertanyaan ketiga. Nah, setelah sesi tanya jawab, masuk ke pengisian post-test dan form evaluasi. Mekanismenya sama, disebar link G-Form. Lalu ada penutupan acara yang dibarengi dengan pemberitahuan tindak lanjutnya untuk mengupload Twibbon dengan foto bersama makanan. Lalu ada pengumuman peserta terbaik juga. Nah, ini ada beberapa foto dari responden sebagai pemenang Twibbon. Itu ada Ferdi Pamungkas, ada Anissa Mufidah, lanjut Novela Nadian Nisa, Suci Nur Salina, dan Dia Oktaviana. Mereka adalah responden yang menang. Nah, ini ada lampiran dari kuesioner pengetahuan gizi seimbang dan COVID-19. Ini yang dimasukkan ke dalam G-Form-nya. Pertanyaan berserta jawabannya. Ini juga yang dimasukkan ke dalam G-Form terkait perilaku gizi seimbang. Ini ada kuesioner aktivitas fisik. Dan ini adalah kuesioner pre-post testnya. Baik, sekarang kita masuk ke penayangan video edukasi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dan rekan saya Ana Fania. Kami di sini akan menjelaskan tentang keanekaragaman makanan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu keanekaragaman makanan? Jadi, keanekaragaman makanan itu adalah aneka ragam kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, dan air, serta beraneka ragam dalam setiap kelompok pangan. Yang dimaksudkan beraneka ragaman dalam riset ini, selain keanekaragaman jenis pangan,
juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dikonsumsi secara teratur. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam? Karena semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, maka akan semakin mudah tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan gizi. Selain itu, semakin beragam pangan yang kita konsumsi, semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Urgensi keanekaragaman makanan. Sebagian masyarakat Indonesia biasa mengkonsumsi makanan yang kurang beragam dan cenderung tinggi energi, seperti lemak, protein, karbohidrat, dan makanan yang rendah serat seperti makanan cepat saji atau fast food. Sering mengkonsumsi makanan cepat saji secara berkesinambungan dan berlebihan dapat meningkatkan masalah-masalah gizi yang berujung pada penyakit degeneratif pada usia dewasa. Contohnya seperti obesitas, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke dalam jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka resiko penyakit degeneratif, salah satunya melalui pedoman isi piringku yang di dalamnya terdapat anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang beragam. Kalian tahu nggak sih jenis dan porsi makanan yang beragam itu seperti apa? Yang pertama itu ada makanan pokok. Nah, kita mengonsumsinya sebanyak 2/3 dari setengah piring kita. Makanan pokok mengandung karbohidrat. Biasanya juga terkandung zat gizi lain seperti vitamin B1 atau tiamin, B2 atau riboflavin, dan beberapa mineral. Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Oh iya teman-teman, untuk mendapatkan makanan sehat itu nggak mesti mahal loh. Yuk, aku kasih contohnya. Yang pertama ada nasi, dengan ukuran 2 centong, beratnya 150 gram, harga makanannya 10.000 per kilogram. Selanjutnya ada kentang, ukurannya ada 3 buah, beratnya 300 gram, dengan harga 12.000 sampai 18.000 per kilogram. Selanjutnya ada mie kering, ukurannya setengah gelas, dengan berat 75 gram, dan harganya dari 4.000 sampai 6.000 per 200 gram. Selanjutnya ada lauk pauk, yaitu sumber protein yang terdiri sebanyak sepertiga dari setengah piring kita. Protein hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai mutu zat gizi, yaitu protein, vitamin, dan mineral lebih baik, karena kandungan zat-zat gizi tersebut lebih banyak dan mudah diserap tubuh. Tetapi, pangan hewani mengandung tinggi kolesterol dan lemak, sehingga perlu dibatasi. Lauk hewani yang pertama ada ikan kembung, dengan ukuran 1 ekor sedang dan beratnya 75 gram, dengan harganya Rp40.000 per kilogram. Selanjutnya ada dada ayam dengan ukuran 1 potong besar, beratnya 80 gram dan harganya Rp6.000 per 100 gram. Selanjutnya ada telur ayam dengan ukuran 1 butir, beratnya 50 gram dengan harga Rp23.000 sampai Rp26.000 kilogram. Selanjutnya lauk nabati. Pangan protein nabati mempunyai keunggulan mengandung proporsi lemak tidak jenuh yang lebih banyak dibanding dengan pangan hewani. Protein nabati juga mengandung isoflavon, yaitu kandungan fitokimia yang turut berfungsi mirip hormon estrogen dan antioksidan serta anti kolester. Macam-macam lauk nabati yang pertama ada tahu dengan ukuran 1 biji besar, beratnya 100 gram dengan harga Rp5.000 per 10 buah. Yang kedua ada tempe dengan ukuran 1 potong besar, beratnya 50 gram dan harganya Rp6.000 per 1 papan tempe. Kemudian ada sayur-sayuran, ukurannya sebanyak 2/3 dari setengah piring atau sama dengan 1 mangkok sayur. Secara umum, sayuran merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral,
yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Macam-macam sayuran. Yang pertama ada sayur asem dengan ukuran 1 mangkok kecil, beratnya 150 gram. Kemudian yang kedua ada sayur sup dengan ukuran 1 mangkok kecil dengan berat 150 gram. Kemudian ada sayur bayam dengan ukuran 1 mangkok kecil, beratnya 150 gram dengan harganya 3.000 per ikat. Buah-buahan. Buah-buahan ini terdiri sebanyak 1/3 dari setengah piring. Seperti halnya sayur, buah juga merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Macam-macam buah yang pertama adalah pepaya. Dengan ukuran 1 potong panjang, beratnya 100 gram, dengan harganya Rp9.000 per buah. Yang kemudian ada anggur, dengan ukuran 10 buah, beratnya 120 gram, dengan harga Rp35.000 per 500 gram. Kemudian ada apel merah, dengan ukuran 1 buah sedang, beratnya 100 gram, dengan harga Rp35.000 per kilogram. Kemudian ada belimbing, ukurannya 1 buah, dengan berat 150 gram, dengan harga Rp15.000 per kilogram. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dan jenis makanan yang mudah didapat dan tentunya murah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.